Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama akhahul muslimah syahwatahu harramahullahu ta'ala 'alan nari. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya semoga memberikan kerelaan Allah, siapa Allah, anhu kepada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasul, man at'ama akhahul muslimah, man adapun barang siapa, at'ama ialah memberi makan siapa man, akhahu kepada saudaranya man, al muslima yang muslim, syahwatahu dengan makanan yang disenangin oleh akhahu, harramahullahu ta'ala, harrama maka mengharamkan, hu kepada itu man, Allahu siapa Allah, ta'ala padahal maha luhur siapa Allah, mengharamkan, alan nari atas neraka. Akhrajahul Baihaqiyyu, akhraja mengeluarkan hu kepada itu hadis, al Baihaqiyyu siapa Imam al Baihaqi. Wa an Abdillah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Wa an Abdillah bin Amr bin al-Asi, dan diriwayatkan dari Abdullah putranya Amr putranya As radhiyallahu anhuma, radhiya semoga memberikan kerelaan Allah siapa Allah, anhuma kepada keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasul, man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nari sab'a khonadiqa kullu khondakin masiratu sab'i mi'ati amin. Man at'ama akhahu minal khubzi, man adapun barang siapa, at'ama ialah memberi makan siapa man, akhahu kepada saudaranya man, minal khubzi dari roti, hatta sehingga yushbi'a dapat mengenyangkan apa itu khubzun, hu kepada akhahu, wasaqahu minal ma'i, wasaqa dan memberi minum siapa man, hu kepada itu akhahu, minal ma'i dari air, hatta yurwiyahu, hatta sehingga yurwiya dapat memberikan kesegaran apa itu alma, hu kepada itu akhahu, ba'uda minan nari, ba'uda maka menjauhkan siapa Allah, minan nari dari api neraka, sab'a khonadiqa sejauh 7 parit, kullu khondakin adapun setiap satu parit, masiratu sab'i mi'ati amin ialah sejauh perjalanan 700 tahun. Akhrajahun Nasaiyu wa Tabraniyu wal Hakimu wal Baihaqiyyu, akhraja mengeluarkan hu kepada itu hadis An-Nasaiyu siapa Imam An-Nasai, wa Tabrani dan Imam At-Tabrani, wal Hakimu dan Imam Hakim, wal Baihaqiyyu dan Imam Al-Baihaqi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, radhiya semoga memberikan kerelaan Allahu siapa Allah, anhuma kepada keduanya, yaitu Abdullah dan Umar. Inna kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqulu, inna sesungguhnya kami, kunna ialah ada siapa kami, lana'uddu sungguh benar-benar menghitung siapa kami, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil majlisi dalam suatu majlis, yaqulu padahal bersabda siapa Rasul, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi wahai Tuhanku, ighfir
mudah-mudahan mengampunin siapa engkau li untukku, wa tub alayya, wa tub dan hendaklah menerima taubat siapa engkau alayya atas diriku, innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, at-tawwabu ialah zat yang maha menerima taubat, al-ghafuru zat yang maha menerima pengampunan. Mi'ata marrotin sebanyak 100 kali. Rawahu Ahmadu wa Turmudiyu wa Abu Dawuda. Rawa meriwayatkan kepada itu hadis Ahmadu siapa Imam Ahmad, wa Turmudiyu dan Imam Turmudi, wa Abu Dawuda dan Imam Abu Dawud. Di sini terdapat beberapa hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memberi makan saudaranya sesama muslim dengan makanan yang disukain oleh saudaranya tersebut, maka Allah pun akan mengharamkan api neraka atas dirinya. Selanjutnya terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya sepotong roti hingga sepotong roti itu dapat mengenyangkannya, kemudian memberikan minuman air hingga air itu dapat memberikan kesegaran terhadap dirinya, maka Allah pun akan menjauhkan api neraka terhadap dirinya sejauh 7 parit, di mana 1 parit itu jaraknya sejauh perjalanan 700 tahun. Selanjutnya terdapat hadis pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa dirinya sempat menghitung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majlis tidak lepas membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur sebanyak 100 kali. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita perhatikan lafadz syahwatahu. Man at'ama akhahul muslima syahwatahu. Lafadz syahwatahu di sini dibaca nasab karena pada asalnya di sini terdapat huruf jar yang dibuang. Jadi pada asalnya adalah bisyahwatihi, dengan makanan yang disenangin atau yang disukain oleh saudara muslimnya tersebut. Jadi karena di sini pada asalnya terdapat huruf jar, kemudian huruf jarnya di sini dibuang, maka di sini pun akan dibaca nasab. Jadi di sini dibaca nasab linas'il khafid karena membuang huruf jar. Kemudian kita perhatikan lafadz hatta yushbi'ahu. Yushbi'a ini adalah fi'il mudhari' yang dalam keadaan nasab sebab dimasukin oleh amil nasab yang berupa hatta. Pada dasarnya yang menasobkan lafadz yushbi'a ini bukanlah hatta, melainkan terdapat amil nasab yang tersimpan pada hatta ini yang berupa an, sehingga karena an ini tersimpan maka an ini disebut dengan an mutmaroh, yaitu an yang tersimpan. Jadi pada asalnya adalah hatta an yushbi'a. Jadi yushbi'a di sini dinasobkan oleh an yang tersimpan pada hatta. Demikian pula terhadap lafadz hatta yurwiyahu, pada asalnya adalah hatta an yurwiyahu. Jadi yurwiya ini fi'il mudhari' yang dinasobkan oleh an yang tersimpan pada hatta. Selanjutnya kita perhatikan lafadz sab'a khonadiqa. Sab'a ini dibaca nasab sebagai naib maf'ul mutlak, di mana pada asalnya adalah ba'uda minan nari khondakon. Jadi Allah menjauhkannya dari neraka khondakon 1 parit. Selanjutnya ketika diberi hitungan maka menjadi sab'a khonadiqa, di mana lafadz khondak di sini posisinya tergeser menjadi mudhof ilaih dan lafadz sab'a ini menempatin di posisinya sebagai maf'ul mutlak. Karena di sini berupa bilangan 7, maka lafadz khondak yang asalnya mufrad harus dirubah bentuknya menjadi bentuk jamak sebagaimana kaidah di dalam adat mufrad. Selanjutnya di sini kita perhatikan lafadz amrin atau amrun ketika dalam keadaan rofa dengan lafadz umaro. Di sini terdapat lafadz yang seolah-olah berupa lafadz yang sama namun bacaannya beda.
Untuk lafat amrun di mana pada akhirnya terdapat huruf wawu, maka di sini bacaannya adalah amrun atau amrin. Baik dalam keadaan rofa maupun dalam keadaan jer, ini tetap dibaca amrun atau amrin. Namun ketika dalam keadaan nasab, maka wawunya ini pun dihilangkan dan diganti dengan alif. Maka bacaannya adalah amron. Sementara manakala setelah huruf ro di sini tidak terdapat wawu, maka ini bacaannya adalah Umar. Jadi jikalau tidak ada wawu maka dibaca Umar, sementara manakala terdapat wawu maka bacaannya adalah Amrun ataupun Amrin, atau biasa kita artikan dengan Amar. Jadi di sini Amar, di sini Umar. Wallahu a'lam bishawab.